Stasiun Argopuro Banyuwangi yang dibangun pada Orde Baru di era Presiden Soeharto dan disuntik mati pada era Presiden Jokowi, kini di era Presiden Prabowo Stasiun Argopuro yang sempat mati suri 4 tahun kembali dihidupkan untuk menunjang perjalanan darat efek dampak penutupan jalur Gumitir. Berikut informasi selengkapnya. Setelah lebih dari 4 tahun mati suri, Stasiun Argopuro Banyuwangi kembali melayani penumpang mulai hari Senin 11 Agustus 2025. Stasiun yang berada di Jalan Argopuro, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro ini menjadi salah satu titik pemberhentian tambahan kereta api Pandanwangi. PT KAI bahkan berencana mengoperasikan stasiun ini secara permanen jika respon pasar baik. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, KAI memiliki pertimbangan khusus, salah satunya menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Mengingat Banyuwangi penumpangnya cukup tinggi, baik di stasiun Ketapang maupun Banyuwangi Kota. Cahyo menambahkan, KAI ingin menghidupkan stasiun Argopuro untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses stasiun. Masyarakat di sekitar Kecamatan Kalipuro dan Kota Banyuwangi tidak perlu jauh-jauh ke stasiun Ketapang ataupun stasiun Banyuwangi Kota. Bahkan menurutnya, bukan tidak mungkin kereta api lain juga akan dilayani di stasiun yang berada di ketinggian 56 mdpl itu, termasuk kereta jarak jauh atau kereta komersil lainnya. Untuk mendukung pengoperasian kembali stasiun Argopuro ini, KAI juga telah mempersiapkan infrastruktur yang ada di stasiun tersebut, agar lebih mengakomodir dari aspek keselamatan dan kenyamanan pada penumpang. Stasiun Argopuro memang cukup strategis. Lokasinya berada di antara stasiun Banyuwangi Kota dan stasiun Ketapang. Jika stasiun ini diaktifkan kembali, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat pengguna moda transportasi kereta api, karena lokasinya yang berada tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Mengutip laman kereta.id, Stasiun Argopuro beroperasi pada tanggal 7 September 1985 saat selesainya pembangunan jalur kereta api Kabat Banyuwangi Ketapang. Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Panjang kedua jalur tersebut mencapai hampir 500 meter sehingga menjadi stasiun ini merupakan stasiun dengan emplasemen terpanjang di Daup 9. Sejak berlakunya jadwal perjalanan kereta api sesuai KPK 2021 per 10 Februari 2021, layanan penumpang di stasiun ini dihapus. Sehingga selama lebih dari 4 tahun terakhir tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi persilangan dan persusulan antar kereta api. Keberadaan stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro tak lepas dari inisiatif pemerintah Orde Baru. Pada masa itu, stasiun ini berguna untuk mempermudah akses transportasi angkutan barang. Inisiatif memperlancar distribusi barang pada masa itu muncul bersamaan dengan misi Indonesia untuk swasembada pangan. Ini diwujudkan dengan penyediaan pupuk kimia oleh pemerintah. Angkutan pupuk dari unit pengantongan pupuk dari kota Surabaya dikirim ke gudang di Banyuwangi menggunakan moda kereta api. Saat itu jalur kereta api di Banyuwangi masih menggunakan jalur peninggalan Stadspoorwegen, perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda yang dibuka pada tahun 1903 dan membentang dari stasiun Kalisat hingga stasiun Banyuwangi Lama. Dari sana, angkutan pupuk dan barang kemudian diantar dengan kereta api hingga kawasan Pelabuhan Bum. Hanya karena proses sedimentasi di sana, akhirnya pemerintah membangun Pelabuhan Tanjung Wangi. Pemindahan pelabuhan itu berdampak pada aktivitas ekspor-impor dan distribusi pupuk berpindah.
sehingga pemerintah berupaya membuat jalur baru KA hingga Pelabuhan Tanjung Wangi. Proses pembuatan jalur kereta api baru yang membentang dari stasiun Kabat hingga Pelabuhan Tanjung Wangi itu berlangsung di awal tahun 1980-an. Jalur ini mulai beroperasi pada 1985. Di sepanjang jalur baru itu ada 3 stasiun baru yang dibangun, yaitu Stasiun Karangasem, sekarang Banyuwangi Kota, Stasiun Argopuro, dan Stasiun Banyuwangi Baru, sekarang Stasiun Ketapang. Inilah yang menjelaskan mengapa bentuk desain arsitektur asli Stasiun Banyuwangi Kota dan Stasiun Argopuro sangat identik, karena memang dibangun di waktu yang hampir bersamaan. Pembukaan kembali Stasiun Argopuro juga tak lepas dari penutupan jalur Gumitir. Langkah strategis ini dilakukan PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember untuk menyikapi penutupan jalur menuju Jember melalui Gumitir. Setidaknya pada Senin 11 Agustus 2025 ada 6 stasiun tambahan yang akan menjadi tempat pemberhentian kereta api Pandanwangi. Salah satunya Stasiun Argopuro, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, sejumlah stasiun baru yang akan melayani penumpang kereta api Pandanwangi adalah Stasiun Ledokombo, Sempolan, Garahan, Glemore, Sumberwadung, dan Argopuro. Jika sebelumnya kereta api Pandanwangi hanya berhenti di 12 stasiun, kini kereta api bertiket ekonomis itu berhenti di 18 stasiun Jember dan Banyuwangi. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pasca ditutupnya jalur Gumitir. Menurut Cahyo, kebutuhan mobilisasi masyarakat yang terdampak penutupan jalur darat Gumitir semakin meningkat. Karena itu, dengan penambahan titik stasiun baru diharapkan bisa membantu mobilitas masyarakat. Apalagi stasiun yang sebelumnya tak menjadi tempat pemberhentian kereta api cukup dekat dengan pemukiman warga. Penambahan stasiun pemberhentian tidak mengubah jadwal keberangkatan, namun waktu tempuh menjadi akan bertambah sekitar 30 menit dari jadwal normal. Kebijakan penambahan pemberhentian akan diterapkan hingga 30 September 2025. PT KAI akan melakukan evaluasi di akhir bulan September. Hal itu untuk menentukan apakah kebijakan ini akan dilanjutkan atau tidak. Sementara itu, penutupan jalur Gumitir dari data Daob 9 membawa dampak signifikan pada jumlah penumpang kereta api, yakni mencapai 12% untuk perjalanan ke dan dari Banyuwangi. Peningkatan ini terjadi baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Pada weekday, kenaikan mencapai 5%, sementara pada weekend, angkanya melesat hingga 12%. Tak hanya kereta api Pandanwangi, sejumlah kereta api yang memiliki gerbong ekonomi seperti Probowangi, Wijaya Kusuma, Logawa, Ijen Express, Mutiara Timur, dan Blambangan Express juga mengalami kenaikan penumpang yang signifikan. Namun, lonjakan paling terasa terjadi pada kereta api Pandanwangi, yang menjadi favorit karena harga tiketnya yang terjangkau sebagai kereta bersubsidi. Okupansi harian yang biasanya 70% kini bisa naik menjadi 90% hingga hampir penuh. Ini juga karena transportasi kereta api menjadi alternatif solusi masyarakat untuk mobilisasi ketika jalur darat ditutup. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.